Om Swastiastu. Baik, perkenalkan nama saya Kak Dina Purnama dari kelas 12 MIPA 2 nomor absen 21. Kali ini saya akan mengikuti ujian praktek ekonomi mengenai pencatatan ke jurnal umum dan khusus. Berikut videonya. Jurnal umum adalah sebuah jurnal yang digunakan untuk pencatatan segala jenis transaksi keuangan dalam suatu bisnis pada periode tertentu. Sedangkan jurnal khusus merupakan jurnal yang dikelompokkan secara khusus sesuai dengan jenis transaksi. Fungsi dasar jurnal umum memiliki 5 fungsi penting bagi sebuah perusahaan. Yang pertama, fungsi historis. Pencatatan setiap transaksi dilakukan berdasarkan waktu terjadinya transaksi, sehingga jurnal umum bisa menggambarkan kegiatan perusahaan sehari-hari dalam suatu bulan. Yang kedua, fungsi pencatatan. Jurnal umum digunakan untuk melakukan berbagai hal pencatatan keuangan yang terjadi dalam perusahaan selama periode waktu tertentu. Yang ketiga, fungsi analisis. Menganalisis semua transaksi untuk mengetahui akun mana yang harus didebit mampu kredit. Yang keempat, fungsi instruksi. Merupakan perintah untuk melakukan pencatatan pada buku besar, baik yang melakukan pencatatan pada buku besar, baik yang di debit, mampu dikredit sesuai dengan hasil analisis. Yang kelima, fungsi informatif. Jurnal umum memiliki fungsi sebagai informasi melalui pencatatan transaksi yang dilakukan. Jurnal khusus memiliki 4 jenis fungsi jurnal khusus. Yang pertama, jurnal pembelian berfungsi untuk mencatat semua transaksi pembelian barang usaha secara kredit. Yang kedua, jurnal penjualan untuk mencatat semua transaksi yang berhubungan dengan penjual barang usaha secara kredit. Yang ketiga, jurnal pemerintahan kas untuk mencatat semua transaksi penerimaan uang dari berbagai sumber pemasukan. Yang keempat, jurnal pengeluaran kas untuk mencatat semua transaksi pengeluaran uang. Pencatatan jurnal. Untuk cara pencatatan antara jurnal umum dan jurnal khusus tidak berbeda jauh. Yang perlu diperhatikan adalah langkah-langkah. Nah, berikut ini langkah-langkahnya sebelum masuk ke jurnal umum. Identifikasi setiap transaksi yang masuk ke dalam jurnal umum atau jurnal khusus, jangan sampai salah dalam memasukkan transaksi. Yang kedua, identifikasi saldonya. Apakah akan mengurangi atau justru malah menambah saldo awal? Perhatikan saldo awal dan jenis transaksi untuk melakukan identifikasi. Yang ketiga, telitilah dalam menulis nominal setiap transaksi. Jangan sampai salah dalam menulis. Yang keempat, lakukanlah analisis untuk mengetahui antara yang ada di debit dan kredit harus sama. Perbedaan jurnal umum dan khusus. Jurnal umum yang pertama terdiri dari 2 kolom, yaitu debit dan kredit. Yang kedua, untuk mencatat semua transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. Yang ketiga, bentuk dari jurnal ini terdiri dari kolom tanggal, akun, keterangan referensi atau ref, dan jumlah yang terdiri dari kredit dan debit. Yang keempat, semua transaksi hanya dicatat pada satu jurnal saja. Yang kelima, dilakukan setiap terjadi transaksi. Yang keenam, untuk jurnal ini, posting dari jurnal ke buku besar dilakukan langsung setiap terjadi transaksi. Yang ketujuh, pencatatan dapat dilakukan oleh satu orang. Yang kedelapan, digunakan hanya pada perusahaan jasa dan perusahaan dagang yang masih tergolong kecil di perusahaan dagang mana transaksi belum begitu banyak. Yang kesembilan, hanya memiliki satu jenis. Yang kesepuluh, fungsi dari jurnal ini berdasarkan kegunaan dari jurnal tersebut. Jurnal khusus yang pertama terdiri dari banyak kolom, yang kedua hanya digunakan untuk mencatat transaksi sejenis dan sering terjadi. Yang ketiga, banyak jurnal yang disesuaikan dengan kolom-kolom yang diperlukan dan mencatat transaksi sejenis. Yang keempat, transaksi yang terjadi harus dicatat sesuai dengan sejenisnya dalam beberapa jenis jurnal yang berbeda. Contohnya, apabila transaksi tersebut berhubungan dengan pengeluaran, maka harus dicatat pada jurnal pengeluaran kas. Yang kelima, dilakukan secara periodik, biasanya setiap akhir bulan. Yang keenam, posting dari jurnal ke buku besar dilakukan secara berkala dan kolektif. Yang ketujuh, pencatatan dilakukan oleh banyak orang. Yang kedelapan, digunakan oleh perusahaan besar dan memiliki transaksi yang sejenis dan terjadi secara berulang-ulang sehingga membutuhkan teknik pencatatan secara khusus.
Sekian penjelasan dari saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.